Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mengenalkan tentang aplikasi Cisco Packet Tracer yang berbasis Android atau mobile. Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu Cisco Packet Tracer Mobile itu apa. Ya, di sini untuk Cisco Packet Tracer Mobile itu adalah software simulator untuk perangkat-perangkat jaringan Cisco. Packet Tracer ini sering digunakan sebagai media pembelajaran dan penelitian simulasi jaringan komputer. Di Indonesia, Packet Tracer ini menjadi salah satu bidang penilaian untuk lomba kompetensi siswa pada bidang lomba IT Network System Administrator. Kegunaan utama dari Packet Tracer adalah agar pengguna dapat belajar untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat Cisco tanpa memiliki hardware. Jadi Cisco ini biasanya digunakan untuk simulatornya, ya, ketika untuk siswa-siswi SMK terutama jurusan TKJ itu biasanya berlatih jaringan menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang tampilan antarmuka Cisco Packet Tracer Mobile. Mungkin agak berbeda ya dengan Cisco Packet Tracer yang untuk desktop, tapi sayangnya untuk yang mobile ini kita harus punya akunnya ya. Kalau misal pakai GUES itu kita tidak bisa menyimpan Packet Tracer atau file Packet Tracernya ya. Oke, di sini untuk yang halaman tampilan termuka yang pertama yaitu adalah halaman login. Jadi ini halaman login ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah login page. Ini untuk yang mempunyai user Cisco, kemudian yang GUES login itu untuk yang tidak memiliki user Cisco atau akun NetAccount ya. Jadi kalau misal kita mempunyai akun NetAccount-nya, kita bisa login, isikan email dan juga passwordnya, nanti secara otomatis dia akan masuk ke lembar kerjanya. Tapi untuk GUES login itu biasanya ada beberapa detik untuk bisa masuk, kurang lebih sekitar 20 detikan. Nanti setelah selesai baru dia bisa masuk. Tapi sayangnya di sini untuk GUES login itu hanya bisa menyimpan satu kali. Untuk yang kedua, ketiganya itu tidak bisa. Harus mempunyai yang namanya akun NetAccount. Oke, selanjutnya ini untuk halaman awal setelah kita login ataupun kita masuk melalui GUES atau tamu ya. Itu ada tiga pilihan. Yang pertama adalah new, kedua adalah open, dan ketiga adalah NetAccount. Untuk new ini ya, untuk new yang ini itu untuk membuka file baru. Kemudian untuk open itu untuk membuka file yang sudah disimpan sebelumnya ya. Jadi nanti kita bisa mencari file yang kita sudah pernah buat atau disimpan. Kemudian untuk NetAccount sendiri ini adalah homepage-nya dari Cisco Networking Academy atau NetAccount. Oke, setelah kita masuk dalam lembar kerja dari Cisco Packet Tracer Mobile, itu di atas ya, atas kiri itu ada beberapa menu ya. Mulai dari yang pertama ini, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Oke, di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari menu yang pertama ya. Ini menu pertama, yaitu ketika kita memilih menu ini ya, menu yang pertama itu akan keluar beberapa pilihan. Ada new network, ada load network, ada save network, ada save as, ada about packet tracer, dan ada help dan juga exit. Untuk new network itu untuk membuat file baru. Kemudian untuk load network ini untuk membuka file yang sudah disimpan sebelumnya atau hampir sama dengan open ya. Cuma ini di sini menggunakan load. Kemudian ada save network itu untuk menyimpan file yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Untuk save as itu untuk menyimpan file dengan nama baru. About Packet Tracer ini berisi keterangan versi dari aplikasi yang kita install.
Kemudian untuk help ini membuka menu panduan paket tracer, dan exit itu keluar dari aplikasi. Selanjutnya menu yang kedua ya. Menu kedua ini berisi ada skenario, ada share on email, share on Facebook, share on Twitter, ada option, dan ada user profile. Untuk skenario, ini skenario itu untuk melihat data yang dikirimkan. Jadi kalau kita sudah membuat topologinya, kita sudah mengkonfigurasi baik itu PC, switch, router, nanti kita akan cek. Biasanya kalau misal kita menggunakan paket tracer desktop, kita menggunakan command prompt-nya ya. Kalau di sini untuk melihat bisa juga menggunakan skenario. Jadi nanti ping dari PC 1 ke PC 2 itu bisa dilihat, dan di situ sukses atau fail ya pilihannya. Kalau misal sukses berarti konfigurasi kita sudah berhasil, tapi kalau fail berarti masih ada yang salah dalam konfigurasinya. Kemudian share on email itu untuk berbagi lewat email, kalau Facebook ya untuk berbagi lewat Facebook, Twitter untuk berbagi lewat Twitter. Sedangkan untuk option ini untuk pengaturan aplikasinya. Dan user profile itu berisi keterangan user ya. Kalau misal kita login ya berarti ada keterangan usernya. Tapi kalau kita guest ya berarti cuma keterangan sebagai tamu saja. Selanjutnya adalah menu yang ketiga, itu simbol jam ya. Ini simbol jam ini merupakan mode dalam paket tracer yang diaktifkan secara bergantian tergantung dari keperluannya. Yang pertama ada real, yang kedua ada sim atau simulasi ya. Untuk real diaktifkan ketika kita sedang mengkonfigurasi perangkat Cisco-nya. Sedangkan untuk simulasi diaktifkan ketika kita mencoba apakah konfigurasi dari perangkat Cisco tersebut sudah benar dengan melakukan pengiriman data. Biasanya dalam melakukan ping ya atau skenario, kalau kita menggunakan simulasi ini tuh akan terlihat kayak amplop atau data ya yang dikirim melalui switch, kemudian dikirim kembali, yang nantinya akan menghasilkan kalau misal kita ping ada reply-nya ya. Oke, selanjutnya untuk menu nomor 4 sampai 6 ya. Ini ya. 4 sampai 6 ini 3 simbol segitiga di sebelah kanannya digunakan untuk menjalankan simulasi pengiriman data. Jadi ini kita bisa play, kita bisa forward, kemudian kita bisa kembali ya. Ini untuk menu yang nomor 4. Selanjutnya adalah menu nomor 7. Ini simbol terakhir yang bernama action bar, yang seperti bagan digunakan untuk kembali ke layar utama ketika mengkonfigurasi sebuah perangkat. Oke, kita lanjut ke halaman perangkat ya. Ini bisa dilihat di sini. Jadi jika kita tap di sembarang tempat pada layar kerja, itu akan muncul menu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk memasukkan perangkat Cisco ke bidang kerjanya. Ya, jadi kita bebas. Ini ada lembar kerjanya. Kita tap, nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, di sini itu ada beberapa menu, yaitu mulai dari end device, router, switch, wireless, kemudian ada hub, ada security, ada cloud atau WAN ya. Kemudian di sini ada draw, ada node, dan juga ada multi select. Mungkin di sini kalau end device itu berisi perangkat yang akan diakses secara langsung oleh pengguna. Misalnya adalah PC, kemudian ada IP phone, ada laptop, ada server, dan lain-lain. Kemudian untuk router berisi macam-macam perangkat router Cisco ya. Ada macam-macam router Cisco. Kemudian untuk switch juga berisi macam-macam perangkat switch. Untuk wireless berisi macam-macam perangkat wireless. Untuk hub juga sama ya, macam-macam perangkat hub di Cisco, produk Cisco-nya. Kemudian ada security berisi macam-macam perangkat firewall Cisco. Untuk cloud ini berisi macam-macam perangkat untuk konfigurasi ke internet. Untuk draw ini digunakan untuk membuat simulasi jaringan, dan node digunakan untuk menambahkan tulisan di layar kerja. Multi select ini digunakan untuk menyeleksi satu atau lebih objek di layar. Pada menu masing-masing perangkat terdapat menu multi-thread yang berada paling atas.
digunakan untuk menambahkan lebih dari satu objek sekaligus. Jadi ketika kita memilih end device itu ada pilihan lagi ya, ada pilihan menu multi-thread. Kalau misal kita mau membuat lebih dari satu, kita tinggal tambahkan saja plus. Misal ada 4, berarti kita klik plusnya sampai 4, kemudian nanti kita pilih end device-nya, entah itu PC atau laptop. Nanti secara otomatis di layar kerjanya itu akan langsung muncul 4 device itu. Kemudian untuk menu pada PC ya, ini kalau misal kita klik menu PC-nya itu terdapat beberapa menu ya. Ada connect, ada auto connect, kemudian ada desktop, ada rename, simple PDU, complex PDU, kemudian ada physical, inspect, delete, sama multi select ya. Untuk connect itu untuk menghubungkan dengan perangkat lain. Jadi nanti di connect itu ada pilihan kabelnya ya, seperti yang di desktop connect itu ada pilihan kabelnya, ada strike, cross, FO, dan lain-lain. Kemudian untuk auto connect itu untuk menghubungkan dengan perangkat lain secara otomatis. Kalau ini di desktop udah pasti sering kita gunakan ya untuk mempersingkat waktu. Jadi kita menggunakan auto connect. Kemudian ada multi select, itu memiliki lebih dari satu perangkat. Delete untuk menghapus perangkatnya ya, atau PC-nya. Inspect itu untuk melihat konfigurasi yang berada di dalam PC. Desktop itu untuk melihat tampilan desktop PC. Biasanya kalau desktop itu berisi kayak IP konfigurasi, kemudian ada command prompt dan lain-lain. Kemudian untuk rename ini mengganti nama PC-nya. Physical itu untuk menampilkan tampilan fisik PC. Kompleks PDU dan simple PDU itu untuk mensimulasikan pengiriman pesan. Oke, selanjutnya menu pada switch dan router. Pada dasarnya sama dengan PC, hanya menu desktop diganti dengan CLI. CLI itu adalah command line interface yang digunakan untuk mengetikkan perintah konfigurasi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini yang di switch ya, ini di switch, ini ada CLI-nya. Kemudian yang router ada CLI-nya juga sama. Kemudian untuk pengaturan Cisco Packet Tracer ya, sebelum melakukan praktikum, atur terlebih dahulu aplikasinya. Menu pengaturan berada di menu More Option. Pastikan pengaturan berikut aktif, yaitu yang pertama ada Show Port Label, itu untuk memunculkan nama dan nomor port. Show Device Name Label itu untuk memunculkan nama perangkat, dan Show Device Model Label untuk memunculkan tipe perangkat. Oke. Jadi itu adalah penjelasan singkat dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih.